Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti kalian tetap sehat, semangat, dan luar biasa kan? Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan melanjutkan belajar subtema yang kelima atau pelajaran yang kelima, yaitu tentang Musa. Hari ini pertemuan kita yang kedua. Mari kita mengawali kegiatan belajar kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Musa. Dia adalah orang baik yang Engkau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, apapun dapat dilakukan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kalian masih ingatkan lagu kemarin? Bagaimana cara Musa? Hari ini kita akan menyanyikan kembali lagu tersebut sambil mengikuti video berikut ini. Langkah pertama pembelajaran kita hari ini yaitu mendalami kitab suci. Mari bersama-sama kita membaca kitab suci Keluaran bab 14 ayat 5 sampai dengan 31. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalian bisa juga membacanya di buku paket agama kalian. Setelah bersama-sama kita membaca kitab Keluaran, Pak Marno akan memberikan sedikit penjelasan kepada kalian. Yang pertama, kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Melalui Musa, Tuhan Allah memelihara dan menyelamatkan umatnya yang diperbudak bangsa Mesir. Imannya yang kuat pada Tuhan Allah dan kepeduliannya pada orang kecil, lemah dan tertindas membuat Musa yang adalah seorang pangeran di Mesir berbuat sesuatu.
Musa sebenarnya anak dari seorang Israel. Karena kuasa Allah, ibunya kemudian menaruh bayi Musa di sungai Nil. Putri Raja Firaun menemukannya dan mengangkatnya sebagai anak. Ibu kandung Musa kemudian dipanggil sebagai inang pengasuh. Musa tumbuh kemudian menjadi seorang pangeran dan pada akhirnya menyadari bahwa ia bukan seorang Mesir. Hatinya tersentuh melihat penderitaan bangsanya. Ia kemudian membunuh tentara Mesir, kemudian melarikan diri ke Median dan menikah dengan Sipora. Segala peristiwa dalam hidupnya, termasuk menghadap Raja Firaun ditemani Harun kakaknya, mendatangkan bencana bagi Mesir, membelah Laut Merah, dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, merupakan rangkaian karya penyelamatan dari Allah sendiri. Berikutnya yang kedua, kepercayaan kepada Allah membuat Musa berani dan berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang pantang menyerah. Orang yang memiliki keberanian untuk terus berusaha dan mencoba. Namun, apa yang membuat seseorang memiliki keberanian? Ia harus percaya diri, percaya kepada kemampuannya, percaya akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Orang beriman tidak hanya percaya diri, tapi juga percaya pada kekuatan yang jauh lebih besar lagi, yakni kekuatan dari Tuhan Allah sendiri. Musa adalah sosok orang beriman. Ia juga percaya bahwa Allah itu setia, maka ia akan terus menjaga, memelihara, dan menyelamatkan umatnya. Allah yang pernah berjanji kepada Bapa Abraham pasti akan menepati janjinya. Demikianlah bagi orang beriman, Tuhan Allah adalah sumber kekuatan dan juga sumber keberaniannya. Berikutnya yang ketiga, Allah menyertai umatnya dengan cara yang tidak terduga. Saat kereta-kereta perang Firaun mendekat, bangsa Israel protes kepada Musa. Mereka menyalahkan Musa yang telah mengajak pergi dari tanah Mesir. Jika tetap di Mesir, mungkin mereka menderita, tapi tidak mati dibunuh tentara Mesir. Namun, Tuhan Allah berkehendak lain. Kereta-kereta perang Firaun dan bala tentaranya disapu dengan air laut, sehingga tidak bisa mengejar bangsa Israel yang telah menyeberang. Sebelumnya, Tuhan Allah juga telah menyibukkan bangsa Mesir dengan berbagai bencana, sehingga mereka membiarkan bangsa Israel pergi. Karya Tuhan Allah tidak terduga. Kita hanya bisa memahaminya setelah semuanya terjadi, dan itu pun jika kita melihatnya dengan kacamata iman. Bagi orang beriman, tidak ada suatu kebetulan, karena semuanya adalah penyelenggaraan ilahi. Anak-anak yang terkasih, setelah membaca kitab Keluaran dan mendengarkan penjelasan dari Pak Marno tadi, sekarang tugas kalian yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, menurut kisah kitab suci di atas, siapa sebenarnya yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Nomor 2, bagaimana cara bangsa Israel diselamatkan? Dan yang terakhir nomor 3, apakah saat ini Tuhan Allah masih membebaskan orang-orang tertindas? Sebutkan contohnya. Demikian, tugas kalian ada 3 nomor. Berikutnya, kita akan melihat bersama-sama rangkuman materi subtema ini. A. Musa adalah orang yang diutus Allah
untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Poin B, Musa berani melakukannya karena percaya bahwa Allah akan membantu dan melindunginya. C, Allah menjaga dan melindungi kita dengan berbagai cara yang tak terduga. Yang terakhir, Allah itu setia dan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang percaya. Demikian rangkuman pembelajaran kita pada subtema yang kelima ini. Anak-anak, demikian pembahasan kita pada materi pelajaran yang kelima atau subtema yang kelima sudah selesai. Bagi yang belum mengerti, silakan bertanya kepada Pak Marno. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Engkau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bantulah kami agar semakin percaya kepadamu, sehingga kami pun berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.